Bambang Wijayanto, Wakil Ketua KPK dari Bareskrim Mabes Polri. Dan tadi kita sudah menyimak bersama-sama Bang Nisa bahwa Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto telah keluar dari Bareskrim Mabes Polri. Dan ini adalah suasana terkini di gedung KPK, di mana sejumlah awak media dan juga para aktivis masih menunggu di sana, masih berada di sana. Kita lihat tadi juga sejumlah massa yang terus berorasi. Sepertinya mereka menunggu kedatangan Bambang Wijayanto. Yang tadi kami sempat mendengar bahwa kami masih belum tahu pasti apakah langsung ke rumah atau langsung menuju ke gedung KPK. Yang jelas tadi Bambang Wijayanto menyatakan bahwa izinkan saya untuk rehat sesaat, begitu. Sepertinya rekan-rekan di gedung KPK dan juga sejumlah aktivis yang ada di sana mendengar dan juga sudah mengetahui bahwa dilakukan penahanan Bang Wijayanto ini, dan mereka nampaknya menyambut gembira ditangguhkannya penahanan Bambang Wijayanto dari Bareskrim Mabes Polri. Nampaknya mereka mengungkapkan kegembiraannya dan juga sejumlah massa nampak ekspresi kegembiraan dan siap menyambut kedatangan Bambang Wijayanto. Iya, hingga dini hari ini yang menunjukkan jelang pukul 2 pagi dini hari, mereka masih terus berorasi untuk menyambut kedatangan Bambang Wijayanto. Mereka terus melakukan dukungan terhadap KPK, terkhusus kepada Wakil Ketua KPK yaitu Bambang Wijayanto. Berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bambang Wijayanto tadi di depan Bareskrim Mabes Polri usai dilakukan penangguhan penahanan kepada beliau, ini Bambang Wijayanto menyatakan yaitu terima kasih kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh awak media yang terus menginformasikan, yang terus mendukung KPK dan juga kepolisian. Lalu Bambang Wijayanto juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap solid, untuk tetap bersama-sama bergandeng tangan begitu, mendukung KPK menjaga Republik ini untuk dengan baik. Ya, inilah mobil yang diduga dikendari atau ditumpangi oleh Bambang Wijayanto telah memasuki basement gedung KPK. Ini kami mendapatkan gambar baru saja mobil yang diduga dikendari atau ditumpangi Bambang Wijayanto yang telah memasuki basement gedung KPK. Sementara suasana di halaman gedung KPK masih ramai, masih banyak awak media yang menunggu kedatangan Bambang Wijayanto dan juga massa yang terus berorasi menyambut kedatangan Bambang Wijayanto. Baik, kami akan mereview kembali kepada Anda pernyataan sesaat yang disampaikan oleh Bambang Wijayanto usai dilakukan penangguhan penahanan oleh Bareskrim Mabes Polri. Berikut ini. Teman-teman, sekarang sudah jam 1:30 pagi. Jadi sebaiknya kita jangan terlalu lama bicaranya. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang mendukung apa yang sudah dilakukan, baik untuk KPK, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga kepolisian karena proses pemeriksaannya bisa diselesaikan pada malam ini. Terus yang kedua, bahwa masih cukup banyak ada masalah, masih cukup banyak ada tantangan. Kita harus tetap merapatkan barisan, menjaga kejernihan pikiran, dan terus-menerus meningkatkan kewaspadaan. Yang ketiga,
semua tantangan-tantangan itu dimaksudkan untuk menjaga Republik ini menjadi jauh lebih baik. Menjaga supaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan baik. Dan juga menjaga supaya lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada itu betul-betul bisa berjalan di atas relnya. Dan kita harus tetap solid, tetap bersama-sama. Jadi jangan sampai dipicu oleh berbagai kepentingan yang justru nanti menyebabkan masalah besar. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, kepada pers, kepada media sosial, dan seluruh lapisan masyarakat lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Pak, ini kan berstatus tersangka, apakah akan mundur dari KPK? Saya akan mendiskusikan itu dengan pimpinan, karena kalau pakai pasal 31 ayat 1 huruf D dan pasal 31 ayat 2, seseorang pimpinan KPK yang sudah dinyatakan sebagai tersangka, dia harus mengundurkan diri. Jadi saya akan membicarakan ini kepada pimpinan KPK. Nah, ini kemana, Pak? Skala ini KPK, Pak. biar saya jeda sedikit ya. Oke, kalau gitu udah terlalu malam, kasihan teman-teman. Udah besok aja. Kenapa? Perlakuan di dalam. Gimana? Bagaimana kalau lawyers yang menjelaskan ya? Gak apa-apa, Bapak. Kan Bapak lawyer juga. Bapak dulu. Pak, kan nungguin Bapak loh, Pak. Iya. Jadi gini teman-teman. Pemeriksaan awal tuh dimulai sebelum sholat Jumat kalau tidak salah ya. Tapi pemeriksaan tapi ditutup karena saya belum didampingi oleh lawyer. Setelah itu pemeriksaan selanjutnya dilakukan setelah sholat Jumat. Setelah asar, maaf. Setelah sholat asar, karena ada sholat Jumat hari ini. Dan pada saat sholat asar itu, pemeriksaan sudah selesai sebelum maghrib mungkin ya. Sebelum maghrib sudah selesai, ada 8 pertanyaan diajukan. Dan setelah itu lebih banyak pada revisi-revisi. Dan menurut Kepala Unit, Ketua Penyidik yang memeriksa saya, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai. Jika nanti diperlukan pemeriksaan tambahan, maka akan dibuat surat panggilan. Dan surat panggilan itu akan dikirimkan ke kantor di KPK. Tapi benar Bapak menolak menjawab 8 pertanyaan itu? Kebanyakan dari 8 pertanyaan itu Bapak tolak untuk dijawab? Saya tidak menolak menjawab pertanyaan, tapi saya memberi alasan terhadap pertanyaan-pertanyaan itu perlu diklarifikasi beberapa hal. Dan itu sudah teknis, nanti saya memberi kesempatan kepada lawyer-lawyer saya untuk menjelaskan itu. Sekarang izinkan saya untuk meninggalkan baris krim ini. Tadi soal surat penahanan yang sudah sempat keluar ditandatangani, surat penahanan gimana Pak? Belum ada. Sebenarnya tadi Pak Kepala Unit menjelaskan kepada kami bahwa ada jaminan dari pimpinan KPK, dan jaminan itulah yang dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan sebagai bagian dari kebijakan. Setelah bertemu dengan Pak PLT Polri. Jadi kira-kira itu yang bisa dijelaskan. Tapi nanti penjelasan lebih lanjut bisa ditanyakan kepada pimpinan KPK yang menghadap Pak PLT Kapolri. Satu lagi, apakah benar saat penangkapan Bapak di Borgol tadi? Itu faktanya memang begitu. Pak, ada rencana pra-peradilan Pak? Terkait penangkapan dan... Yang saya ingin lakukan hari ini adalah untuk jeda dulu. Saya tidak mau... Baik, itu tadi pernyataan dari Bambang Wijayanto usai dilakukan penangguhan penahanan dari Bareskrim Mabes Polri. Dan saya akan mengajak ke gedung KPK untuk mengetahui kondisi terkini. Ada rekan Cynthia Ratnosari yang akan melaporkan situasi terkini di sana. Silakan Cynthia. Ya, baru sekali kondisi terkini di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini. Para penggiat anti korupsi sangat bersorak ria menyambut kedatangan Bambang Wijayanto setelah dibebaskan atau ditangguhkan penahanannya oleh Wakil
Wakil Ketua KPK yaitu Adnan Pandu Praja, dan hingga saat ini mereka masih menunggu. Kami tadi sempat melihat ada juga para penggiat anti korupsi yang salah seorang bersujud. Sekarang mereka sedang menunggu kedatangan dari Bambang Wijayanto yang dikabarkan memang sudah masuk ke gedung KPK dan saat ini masih berkoordinasi dengan para komisioner KPK untuk melakukan konferensi pers. Dan saya juga tadi melihat ada seorang orator yang merupakan salah satu dari para penggiat anti korupsi, yaitu Pak Roni Kasongat. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Menyambut kedatangan BW sendiri, bagaimana sorak ria dari teman-teman yang sudah menunggu sejak siang tadi, Pak? Ya, saya pikir teman-teman yang di sini berbagai dari elemen masyarakat yang memang sungguh mencintai KPK untuk berdatangan ke sini tanpa ada instruksi dari siapapun. Karena rakyat membutuhkan kebenaran dan keadilan. Rakyat membutuhkan KPK untuk memberantasan korupsi, untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Hingga saat ini rakyat tidak ingin untuk kembali sebelum BW kembali di KPK. Kami juga sempat tadi mendengar ada 3 tuntutan yang diorasikan. Yang pertama mungkin saat ini sudah dikabulkan, yaitu membebaskan Bambang Wijayanto. Untuk tuntutan-tuntutan lainnya, bagaimana dari para penggiat anti korupsi ini akan melanjutkan? Ya, saya berpikir ketika Pak BW sudah dibebaskan, maka tidak berhenti sampai di sini. Namun seluruh rakyat di Republik ini yang selalu anti korupsi, selalu mengusulkan kepada KPK untuk tidak pernah takut, tidak pernah berhenti dan menyerah untuk menetapkan siapapun tersangka, untuk bagaimana bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini. Untuk itu saya himbaukan kepada masyarakat yang ada di sini, semua perwakilan elemen yang ada di sini untuk selalu standby menjaga ini KPK. Jangan sampai kemudian ada penyusup-penyusup yang tidak diinginkan membuat selebaran dan sebagainya dan ingin untuk melecehkan KPK dalam hal ini. Terlepas dari ini semua, saya memantau sejak siang tadi para teman-teman juga masih nampak bersemangat menunggu apakah ini akan dilakukan hingga besok atau sampai kapan tetap menjaga gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya berpikir ini tergantung dari masalah ini clear dan tidaknya. Masyarakat akan meninggalkan KPK apabila masalah ini clear. Tapi kemudian kalau masih dipermasalahkan, maka rakyat selalu ada di belakang KPK dan rakyat selalu mengawal ini KPK hingga kapanpun. Boleh kita mengetahui siapa saja yang menggerakkan atau apakah ini merupakan gerakan dari hati nurani teman-teman sendiri untuk mensupport Komisi Pemberantasan Korupsi? Gerakan ini spontan. Sekali lagi gerakan ini spontan. Tidak ada mobilisasi siapapun yang ada datang ke sini. Ini kegiatan ini spontan. Saya cuma mau ingatkan kepada siapapun yang ada di Republik ini, jangan dipolitisir persoalan rakyat yang ada di KPK. Rakyat yang ada di KPK tidak pernah diakomodir oleh siapapun. Tapi segala kesadaran rakyat yang ada di Republik ini yang berdatangan ke KPK. Untuk itu tolong tidak diakomodir oleh siapapun, tapi rakyat datang sendiri. Mungkin saya sedikit ingin menanyakan terkait adanya politisir penangkapan BW ini dari baik dari partai politik maupun dari institusi kepolisian sendiri. Tanggapan Anda sebagai masyarakat sendiri, bagaimana kasus penangkapan ini? Saya berpikir institusi kepolisian itu mengerti dan memahami tentang hukum. Bahkan institusi kepolisian tidak menginginkan adanya sebuah peperangan yang terjadi saat ini. Tapi ini hanyalah kepentingan seorang, sekelompok yang mencoba untuk mencoreng nama kepolisian, yang mencoba untuk mempermalukan kepolisian. Saya sepakat dengan salah satu jenderal yang ada di kepolisian, mantan jenderal itu Pak Seno, menyampaikan bahwa ini adalah kepentingan hanya jenderal. Dan kemudian akan mempermalukan polisi-polisi yang melayani rakyat di bawah sana. Untuk itu, ini sebuah kepentingan
yang mencoreng nama baik Polri Indonesia. Setelah saat ini Bapak Wijayanto telah dibebaskan dari tanggungan penahanannya, lantas apakah dari teman-teman sendiri akan tetap menjaga atau mendukung KPK hingga masalah ini benar-benar tuntas atau akan selesai hingga dini hari ini saja? Saya berpikir masyarakat ini akan selalu standby di sini untuk mendukung KPK sampai kapanpun. Masyarakat selalu cinta ini KPK, dan kalau ini masalah udah clear maka rakyat silakan kembali. Tapi kalau memang masalah ini belum clear, rakyat tidak akan pernah kembali dan tak akan pernah gentar untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya hanya menghimbau kepada teman-teman yang lain agar tidak terprovokasi oleh persoalan-persoalan kepentingan yang ada di luar. Tapi kepentingan bangsalah yang menjadi utama untuk negara ini. Mas, pendapatnya sedikit saja tentang adanya cicak PS buaya jilid 2. Apakah sebagai masyarakat sendiri, apakah Anda melihat ini merupakan cicak PS buaya jilid 2? Itu mungkin persepsi teman-teman yang lain kalau persoalan ini cicak buaya jilid kedua. Tapi menurut saya tidak ada cicak dan tidak ada buaya. Yang ada di sini hanyalah segelintir orang yang mempunyai kepentingan pada akhirnya mau diadakan lagi cicak buaya jilid kedua. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Hingga saat ini para penggiat anti korupsi masih terus menunggu konferensi pers yang akan dilakukan para komisioner KPK, terutama oleh Pak Bambang Wijayanto yang saat ini sudah memasuki gedung KPK dan sudah berada di dalam gedung KPK dan sedang melakukan rapat bersama komisioner KPK. Untuk sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Cynthia Ratnosari langsung melaporkan dari gedung KPK Jakarta. Dan pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di TV One.